Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang inventory kepribadian. Jadi poin-poin pembahasannya yaitu ada pengertian, jenis-jenis, tujuan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pengertian akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Kresna Bagaskara. Jadi langsung saja, yaitu secara pengertian, inventory adalah sejenis kuesioner atau daftar beberapa item pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara singkat. Item pertanyaan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat berita. Lalu menurut seorang ahli yaitu Chaplin berpendapat bahwa inventory adalah suatu alat untuk menaksir dan menilai ada atau tidaknya tingkah laku, sikap tertentu, dan seterusnya. Lalu bisa disimpulkan bahwa inventory adalah alat untuk mengungkap dan menilai atau tidaknya tingkah laku yang sesuai dengan karakteristik responden dalam bentuk daftar pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh responden yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Lalu kemudian pengertian kepribadian yaitu menurut salah satu peneliti yaitu Alport berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis yang berada dalam individu dari sistem psikofisik yang menciptakan pola karakteristik individu dalam berperilaku, berpikir, dan merasakan. Kepribadian adalah sesuatu yang memberi tertib dan keharmonisan terhadap segala sesuatu macam tingkah laku berbeda-beda yang dilakukan oleh individu. Kepribadian mencakup usaha-usaha menyesuaikan diri yang beraneka ragam namun khas yang dilakukan oleh individu. Jadi kesimpulannya yaitu inventory kepribadian adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosi, motivasi antara pribadi dan sikap yang dibedakan dari kemampuan. Lalu kemudian yaitu akan dijelaskan oleh Haris tentang jenis-jenis, tujuan, dan faktor-faktor yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari inventory kepribadian. Nah, seperti diketahui bahwa inventory kepribadian adalah tujuannya untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang itu. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu secara umum ada dua jenis, yaitu dua jenis tes, yaitu tes proyektif dan tes non proyektif. Nah, tes proyektif ini digunakan untuk melihat motivasi, minat, dan bakat dari individu tersebut. Sedangkan tes non proyektif itu untuk melihat psikopatologi dari seorang individu itu. Misalnya seseorang yang susah belajar. Nah, tes inilah dilakukan. Nah, dalam tes non proyektif ini akan ada pertanyaan-pertanyaan antara benar dan salah, mungkin sekitar 500-an pertanyaan antara benar dan salah. Nah, dari jawaban-jawabannya itu kita bisa menyimpulkan bagaimana kepribadian dari seseorang tersebut. Kalau tes proyektif, dia adalah berupa pertanyaan-pertanyaan ambigu. Jadi, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang ambigu dan respon dari pertanyaan itu, jawaban dari pertanyaan itu bisa digunakan untuk menjabarkan bagaimana pribadi seseorang. Nah, setelah itu sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Nah, secara garis besar itu ada dua, yaitu faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan atau behavior. Nah, kalau genetik ya jelas ya, dari ayah ibunya seperti apa, biasanya akan mempengaruhi dari ke anaknya seperti itu. Baik itu dari perilaku, sikap, cara bicara, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor kebudayaan. Faktor lingkungan. Nah, di sini faktor lingkungan ini terbagi tiga juga, yaitu ada yang dia lingkungannya sekolah. Nah, seperti kita ketahui di sekolah seseorang itu mendapatkan banyak stimulus, pembelajaran yang bisa membentuk kepribadian seseorang. Ini juga berpengaruh pada kepribadiannya di sehari-hari. Kemudian ada keluarga. Hampir sama seperti genetik tadi, tapi ini keluarga. Bagaimana omnya memperlakukannya, bagaimana dia hidup lingkungan apa, sama keluarga seperti apa, itu akan sangat berpengaruh pada kepribadiannya. Selanjutnya ada kebudayaan.
seperti kita ketahui, kebudayaan di Indonesia sangat banyak dan bakal ada stereotip yang mengatakan, contohnya saja orang Batak kasar, orang Batak suka bicara keras, orang Jawa lembut dan sebagainya. Nah, ini kan stereotip ini ada karena adanya kejadian atau fakta atau mungkin adanya kejadian di lapangan sehingga orang berpikiran seperti itu. Dan memang kebudayaan itu bisa membentuk kepribadian seseorang, menjadi salah satu faktor seseorang, bagaimana kepribadian seseorang seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.